diartikan Ramadan Karim sebagaimana Al-Quran mensifati dirinya itu adalah Al-Quran Al-Karim, itu betul. Jadi banyak sekali pemahaman termasuk terjemahan yang terkadang menyeleweng bahkan tersesat. Saya kasih sampel terjemahan minal aidin wal faizin, itu mohon maaf lahir dan batin. Itu terjemahan tersesat di dunia. Ya. Minal aidin wal faizin itu tidak ada kata-kata mohon maaf. Itu adalah doa. Ya. Kalau imamnya atau maksudnya begini, ya betul. Tapi kalau yang perlu kita pahami minal aidin wal faizin itu adalah doa. Itu menjadi kata min itu literatur. Ya, sebagaimana menjadi ideologi Muhammadiyah itu adalah wal takum minkum, hendaklah di antara kita. Karena kalau tidak semua manusia itu masuk dalam kelompok dakwah, makanya mudah-mudahan kita yang sedikit komunitas, lembaga dakwah, organisasi keislaman yang sifatnya itu adalah dakwah, itu bagian kecil dibandingkan manusia yang lain. Maka kata Allah, hendaklah di antara kita. Berarti tidak semua manusia masuk dalam gerbong-gerbong amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dikuatkan kuntum khairal ummah. Maka kalian adalah sematan yang sangat mulia, yaitu menjadi umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sudah sisi pembahasan secara ideologis. Saya balik lagi, kata-kata di masyarakat, misal jangan sampai kita melata kata takjil. Takjil itu bukan makanan kecil atau makanan pembuka, apalagi makanya nanti di Masjid At-Taqwa perlu dibuat narasi-narasi dan kata termasuk kita kalau sudah azan maghrib, ayat, no, sudah azan maghrib, ayat batalin. Itu harusnya diubah narasinya. Sudah azan maghrib, ayo segera berbuka. Beda dengan batalin. Jadi sekarang narasi itu telah mengubah sunnahnya. Orang sudah azan maghrib, mau batalin, kan tinggal diubah narasinya, sudah azan maghrib, ayo segera berbuka. Karena takjil al-iftar itu adalah bagian dari sunnah-sunnah puasa yang perlu dipahami. Apalagi ada beberapa kata-kata yang sudah sering disalahpahami. Itu yang pertama. Kemudian tadi ini masih prolog ya, karena nanti akan berubah. Nanti rencana malam ini saya bagi dua hal. Materi malam ini adalah trailernya. Saya akan menggabungkan seluruh materinya. Nanti pada subuh kita akan runut pembahasan dari ayat demi ayat. Karena kisahnya Nabi Yusuf dari setiap rangkaian ayatnya itu kita akan mendapatkan narasi-narasi, akan mendapatkan dialog-dialog, dan akan mendapatkan pesan yang sangat luar biasa. Makanya terutama yang muda-muda ya, sudah sejatinya harus belajar bahasa Arab. Karena apa? Al-Quran yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya pada level menghafal Al-Quran, tapi sudah sejatinya harus dipahami dengan bahasanya. Dan Al-Quran itu menjadi segudang ilmu, itu nggak bakal dipahami kalau kita tidak mampu dan memahami sisi-sisi bahasanya. Ada ilmu munasabah, ada ilmu tafsir, ada apa lagi? Ada ilmu-ilmu yang itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Di peradaban masyarakat, Quran ini masih dalam framing saja. Ya, framing hafal Quran, orang tuanya prestis, anaknya sudah hafal Quran. Kemudian nanti sudah masuk kuliah dimasukkan ke ilmu kedokteran, ke ilmu ketatanegaraan. Ada yang putus maksudnya.
hafal Quran, ininya paham bahasa Arabnya kagak, tafsirnya kagak, ilmu usuluddinnya kagak, langsung ke kedokteran. Makanya bias, dia hanya menjadi ahli Quran, tapi nggak paham tentang apa yang sudah dihafal. Itu menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Jadi paradigma itu harus diintegralkan, harus dikuatkan. Ya. Bukan ini penting nggak penting, tapi harus dirunutkan dan harus ada tanda yang harus kita tapaki satu persatu. Dan sebelum tahfidz itu adalah di sisi tajwid. Ya. Nah, ini menjadi gambaran dan hari ini menjadi sampling dalam Al-Quran. Sehingga nanti pada subuh kita berupaya satu demi satu ayat kita akan kupas, sekaligus nanti akan kita buka tebak-tebakannya. Mudah-mudahan nanti panitia sudah interpretasinya. Ya. Salah satu tebakannya, kalau saya nanya ke Mas Lukman, ada berapa mimpi dalam Quran seperti itu? Yang antum tahu? Anda tahu kan? Antum berapa? Saya ingin tahu ada berapa mimpi yang diurai di dalam Quran surat Yusuf dan dalam kisahnya Nabi Yusuf. Ini tahu? Saya ada tahu. Itu tebakan yang pertama. Ya. Ini menarik. Jangankan ngomongin tentang sisi konten, dari sisi nama saja. Kalau antum paham dari mulai surat Al-Baqarah, dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu punya pesan. Kenapa Al-Fatihah? Saya kasih sampelnya. Kenapa surat Al-Baqarah? Kenapa surat Al-Imran? Kenapa surat Al-Kahf? Kenapa surat Quraisy? Bukan Al-Quraisy, apalagi ngomong Al-Quraisy. Makanya saya kan berikut. Ustaz dalam ngomong Al-Quraisy, karena dia nggak punya ilmu. Apalagi kalau ngomong surat Al-Sabah, mana ada alif lam? Itu Sabah itu adalah di wilayahnya masih Selatan. Ya, nggak bisa ngomong pakai alif lam karena itu sudah makrifat, bukan nakiro lagi. Kenapa Quraisy bukan Al-Quraisy? Karena sudah makrifat, nggak ada suku di beberapa tempat hanya di situ saja. Kenapa mau kita nggak boleh mau Al-Makkah? Ya, karena sudah makrifat Makkah dan Mukarramah. Kalau Al-Madinah dan Munawwarah, karena dia penggunaannya dari sisi makna bahasa Arab tadi. Sebelum ngomongin tentang penamaan surat Yusuf, saya ingin kasih sampel saja. Kenapa surat Al-Baqarah? Kenapa Allah menamakan Al-Baqarah? Karena di sana adalah tentang pesan sapi. Kalau ditarik berarti tentang apa? Tentang kengeyelan Bani Israel. Jadi terkadang dinamakan satu surat itu tema dan tagline besarnya itu apa? Sehingga orang itu sudah punya framing. Oh iya, pesannya begini. Maryam, framingnya adalah tentang wanita suci di dunia. Al-Imran, framingnya adalah keluarga Imran. Dan itu diabadikan dalam Quran surat 31 ayatnya sampai 36. Al-Maidah, Al-Anfal, framingnya tentang kue. Ya, makanya disebut dengan harta rampasan. Yang pertama telah dijelaskan, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah. Al-Baqarah framingnya tentang sapi, tentang kemewahan Bani Israel. Al-Kahf tentang gua. Berarti bicara tentang apa? Kalau mau kita tentang gua, itu bicara tentang apa? Tentang apa?
tentang keheningan, tentang kesunyian bersama Allah, Allah hidupkan kan gitu. Berapa lama pemuda Al-Kahfi itu dibuat? 300 wasdad tis'ah, 309 tahun. Maka simbolik dengan Al-Kahf. Gak ada surat Al-Kahf itu pasti baca surat Al-Kahf, Al-Kahf. Nah, kenapa? Majrur itu pun menarik dibahas. Apalagi surat Quraisy bicara tentang peradaban suatu bangsa. Kenapa di situ digaris bawahi alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum? Bicara tentang apa? Bicara tentang ekonomi, bicara tentang pertahanan. Dalam suatu bangsa, suatu bangsa kita saja, karena kita terdiri dari komunitas umat dan bangsa. Bangsa itu akan kacau dua hal ini, urusan perut dan urusan hidup yang menonton juga. Betul. Urusan ekonomi, makanya ini tergantung harga minyak dan tergantung ekonomi kita tergantung seperti apa. Maka Allah telah tegaskan alladzii at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberi makan dari rasa lapar kita. Urusan masalah makan bangsa Palestina, urusan tentang masalah ini yang mana? Tapi urusan-urusan itu mereka punya izzat, ruhnya yang memberikan kobaran-kobaran semangat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena punya ruh yang luar biasa, menjaga tanahnya, warisan keberkahan para nabi, menjaga ini adalah tanah jihad, ini adalah tanah ya, bukan hanya sekedar tahanan, tapi ini tanah kemuliaan. Peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa di mana Allah memberikan sebuah peristiwa yang sangat fenomenal. Ya, kalau masuk dalamnya kita kota yang aman dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memberikan. Ini yang harus dijaga. Ruh mereka berpaham. Makanya semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sabar. Kalau baca di dalam ayat yang ke-15, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatan yamin wa shimal kullu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun. Bicara tentang negeri Romawi ya sabar. Tahu nggak kenapa kekuatan sabar? Karena sabar ini ada dua bukit. Saya waktu di sini di kampung DKI ada orang kiamat. Betul, pantas kiamat itu ada dua bukit. Dan dalam catatan sejarah itu di antara dua bukit itu punya irigasi. Itu Pak, saya kan ayatnya. Jadi di wilayah Yaman Selatan dulu itu Yaman itu punya kekuatan irigasi yang begitu luar biasa. Di Yaman Selatan namanya ibu kotanya adalah Ma'rib. Dapatkan di sana jannah yang ini wasmal di sebelah kanannya, di sebelah kirinya itu benar-benar terhampar irigasi, dan di antara keduanya adalah bustan-bustan, ya, kebun-kebun, dan irigasi itu mencoba untuk mengatur itu semua sehingga produktivitas pangannya itu cukup subur dan makmur. Maka wajar di kelas dengan sebuah kekuatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini negeri Allah Cina. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa lagi? Jadi Al-Quran itu teman-teman ya, bahwa akan semakin menarik kalau kita itu mengerti bahasanya. Ini menjadi problem. Hafal Quran anak kita, cucu kita itu nggak ngerti bahasa Arab, ini problem. Ya, makanya diselesaikan dulu. Saya kalau di kami itu saya kayak para anak. Ya. Jadi dinaikin, sudah benar tajamnya Jazari Al-Fatihah sebagaimana yang Ibnu Jazari menyampaikan wallahu bitajwidi hakmun lazim man lam yujawwidil Quran al-athim wal akhdhu, mengambil nyomot berkomitmen
untuk tidak pada sisi volume, tarik diri untuk penguatan tajwid itu adalah hatmun lazimun, menjadi sebuah komitmen yang lazim. Salah satu sampel ini adalah misal baca imam alhamdu dibaca alhamdu lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Itu mengubah makna. Kalau pakai ha itu adalah segala puji, tapi kalau pakai ha itu artinya bukan segala puji. Apa artinya? Kehancuran bagi Allah. Dosa kan? Rabbil alamin dibaca Rabbil alamin, dibaca Rabbil alamin, Tuhan yang berpenyakit. Kalau dia pakai hamzah. Makanya saya sejak tahun 2015 kemudian sekarang sudah sering dicari oleh orang karena saya tidak mau mengejar sisi volumenya, jadi benar-benar fokus kepada kualitas bacaan anak-anak. Dan ternyata Masya Allah, saya kalau yang mulai kepada saya jadi imam, santri-santri saya yang jadi imam dengan bacaan yang tajwid itu terasa sekali ya, sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Insyaallah nanti tahun depan saya mau bikin mapping siapa masjid yang butuh imam-imam dari kalian, karena beberapa kali sudah minta untuk penguatan, dan sekarang tidak tampaknya di dekat rumah hampir tiap hari waktu. Mungkin karena jemaahnya sudah merasa enak lapor kepada DKM ya, nampaknya butuh penguatan imam tetap. Mau tinggal itu karena jemaahnya memang beda Pak. Ya misalkan imam bacanya alhamdulillah rabbil alamin, ini pun terasa beda. Tapi kalau imamnya Masya Allah bacanya kayak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ya akan merasa nikmat sekali. Dan kita pun sholat akan terus beberapa kali tidak boleh ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, ini saya sengaja prologi karena nanti akan masuk ke tadaburnya. Nanti pada subuh silakan nanti ambil mushafnya. Kemudian nanti insya Allah kita akan mencoba mumas, dan saya pernah bahas tadabbur Quran itu hanya di juz 30 dan itu menarik sekali. Ya, saya pernah di tahun berapa itu online waktu corona disebut terakhir juga fokus hanya di juz 30. Saya kasih contoh. Pernah nggak bapak-bapak menyimak kenapa sih sampai di dalam surat An-Nas itu sampai terulang 3 kali? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kenapa sampai 3 kali? Itu Syekh Salman Al-Auda, Syekh sampai hari ini di penjara oleh kerajaan Saudi. Itu saya nyokot bacaan apa yang ditulis oleh beliau. Itu Masya Allah, nama bukunya adalah Isyraqat Quraniyah. Itu hampir di setiap pembahasan yang disampaikan oleh beliau itu luar biasa pada bukunya ya. Bahkan di Pekanbaru diminta jadi kurikulum untuk penguatan kurikulum iman. Kenapa sampai diulang 3 kali? Ini yang menjadi problem kita sebagai seorang manusia, kata beliau. Kenapa kita, makanya di dalam surat An-Nas, dalam surat Al-Falaq itu 2 surat perlindungan. Qul a'udzu, qul a'udzu. Kenapa ini fi'il madi? Emang kenapa ini fi'il mudhari, bukan fi'il madi? Karena posisi kita sedang berlindung, bukan telah berlindung, sedang, saat, atau kini
tiga kali agar kita benar-benar menguatkan tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita, dan tauhid uluhiyah kita. Itu kan. Apa bedanya kata Rabb? Apa bedanya kata ilah? Itu disampaikan oleh beliau. Makanya ini agak kuat, jangan bahas tentang beliau satu bulan. Ini yang perlu dikuatkan oleh kita semua dalam proses pembelajaran Al-Quran kita kelak-kelak, sehingga kita benar-benar akan terasa sekali bilangan-bilangan kebaikan dan bilangan-bilangan keberkahan narasi-narasi Al-Quran. Dan saya jamin sekarang itu lagi trending tahfidz Al-Quran, tajwid, kemudian rumah Quran. Ini rumah Quran di Depok cukup banyak juga, sangat luar biasa. Kurikulum Quran termasuk ini jadi otokritik di Muhammadiyah. Ya. Di pembelajaran Al-Quran itu masih belum serius. Dimulai menyiapkan guru-gurunya, dimulai dari sisi adabnya. Itu kalau saya SOP itu sudah clear. Kalau lagi terima setoran, nggak boleh pegang HP. Kenapa? Ini adab guru kepada murid. Tidak sekolahnya saya orang. Ya, kalau masih ada ustaz musyrik lah, dihalau masuk dengan HP. Makanya caranya ini dilepas dulu. Mudah-mudahan mereka setoran. Kenapa? Mereka curhat. Saya setoran Abi, mereka bilang. Saya setoran Abi, tapi kalau ada musyrik. Tapi kalau kita tahu ada itu. Kemudian bagaimana keteladanan dalam mengucapkan beberapa huruf sehingga itu benar-benar di copy paste. Ya, baik. Ini sudah mulai warming up-nya sudah terasa sekali. Saya ingin menggambarkan kajian di dalam Quran surat Yusuf itu ada 5 mumayizat. Ada 5 kelebihan kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Dan kenapa ini dimunculkan menjadi sebuah nama surat? Surat Yusuf, kisahnya Nabi Yusuf, dan hanya terjadi dan terurai dan termaktub dan terangkum hanya di Quran surat 12. Maka mumayizat yang pertama, kisahnya Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf itu tidak seperti puzzle. Jadi kisahnya Nabi Yusuf ini cukup sangat kronologis. Dari mulai awal sampai akhir itu hanya terangkum, tertulis, tercatat, ya, hanya di Quran surat 12 dan tidak akan ditemukan di surat-surat yang lain dibandingkan dengan kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Muhammad, dan beberapa kisah-kisah Nabi yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar para pembaca, agar para pembelajar itu benar-benar fokus hanya di Quran surat 12 dan itu sangat memudahkan untuk kita semua. Itu kelebihan yang pertama. Ya. Jadi kelebihan kisahnya kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf itu benar-benar hanya satu surat, tidak ditemukan dalam surat-surat yang lain. Kalau misalnya Nabi Ibrahim itu cukup panjang dalam surat An-Nahl, dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah pun ada. Saya kasih misalkan, wa idh qala Ibrahim rabbika hadzal balada amina. Dalam surat Ibrahim itu disebut lagi, wa idh qala Ibrahim rabbika hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian dalam surat Al-Dzariyat itu pun tercatat ada 3 tamu misterius mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama
kisah ini ada di 3 surat, surat An-Nahl, surat Hud, dan surat Al-Dhariyat, dengan ayat yang mirip dan sama. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kisahnya Nabi Yusuf itu adalah sebaik-baik kisah. Itu diamanahkan di ayat yang ketiga. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Ya. Dan di sini menggunakan fi'il mudhari. Jadi seakan-akan ini live. Makanya saya akan mencoba menceritakan, mengkisahkan. Maka kata Allah, nahnu naqussu, kami ini akan menceritakan kepada Anda sebaik-baik kisah. Kalau saya nanya, bedanya kisah sama cerita apa? Bedanya kisah sama cerita apa? Kalau kisah itu fakta, ya. Kalau cerita fiktif, cerita si kancil, cerita si dadap, cerita si maling kundang dan sebagainya, misal, ya. Sedangkan kisah di dalam Al-Quran itu kurang lebih sepertiganya Al-Quran itu adalah kisah. Ya. Apa tujuannya? Ini sekaligus mendorong teman-teman yang muda-muda. Dulu saya jadi suka dengan sejarah, dan ternyata sejarah itu akan semakin menguatkan roh dan nutrisi jiwa kalau kita benar-benar memahami alurnya. Makanya disebut syajarah. Syajarah itu pohon. Jadi kalau kita ngerti sejarah tentang bangsa ini, sejarah tentang takwa dan Muhammadiyah di Beijing Timur, itu bisa jadi akan menjadi spirit untuk dan orang yang akan memahami sejarah itu beda dengan orang yang tidak memahami sejarah. Nah, Al-Quran sepertiganya itu adalah kisah, rentetan-rentetan, alur-alur, ya, ada cabang, ada ranting, sehingga memuatkan sebuah kekuatan pemahaman, sebuah kekuatan roh, sebuah kekuatan paradigma, mindset, dan itu langkahnya akan semakin menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Maka ini peralatannya saja, ya. Jadi kisahnya Nabi Yusuf terangkum 5 kekuatan ini sebenarnya. Tapi 5 kekuatan ini kalau nggak masuk tadabbur kita nggak dapat, ya. Makanya nanti pada subuh ini biar bahasanya bikin penasaran oleh kamu ini saya sekarang. Ya, nanti pada subuh ambil Qurannya, kita akan mencoba dari ayat pertama sampai, dan itu nanti saya mencoba untuk mendialogkan sekaligus tebak-tebakan, termasuk kisahnya anak muda. Tentang apa? Tentang Zulaikha dan Yusuf. Itu menarik dari bahasa. Saya pernah ditanya, Ustaz, berarti Yusuf mau dong? Mau. Dari mana ini ada? Kata saya, manusia bos. Ustaz juga manusia bos. Ada yang jatuh, ada yang bukan. Ya, bajunya hitam. Ya, tapi syahwatnya bukan hitam lagi. Ya, lebih hitam gitu. Itu manusiawi. Dari mana? Nanti ada. Cuma yang membedakan Yusuf apa? Nah, ini yang membedakan. Ya. Dan itu narasinya, termasuk saya sampaikan. Itu benar-benar ketika Nabi Yusuf dikeluarkan, keluar dong, keluar. Ternyata wanita-wanita yang ada di dalam ruangan itu benar-benar kalau bahasa Inggris sekarang, goresan pisau yang ada depannya itu benar-benar menggores dan berdarah-darah, dan itu betul di dalam ayat. Ayatnya berapa? Pernah baca ayatnya dan terjemahannya. Makanya ini perlu dibaca dari awal.
paham bahasa Arab, makanya saya menyarankan kalau pengen paham ngaji, ya sudah ambil pakai bahasa Arab yang jujur, jangan terjemahan. Nggak apa-apa pakai terjemahan. Ya. Jadi ini ayat Allah Quran, ambil buku-buku bahasa Arab, insya Allah akan paham. Tapi kalau pakai terjemahan, bapak-bapak nggak bakal paham dan nggak bakal dapat pemaknaannya secara pesan yang Allah sampaikan kepada kita semua. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa lagi? Ya. Jadi itu nanti akan menarik kisahnya dengan Sulaiman. Termasuk nanti termasuk kenapa Yusuf itu mampu menjawab mimpinya sang raja, dan gara-gara mimpinya sang raja akhirnya Nabi Yusuf diberikan sebuah kekuatan. Makanya saya menganalogikan kisahnya Nabi Yusuf itu seperti WW huruf W. Paham kan huruf W? Paham kan huruf W? Nah, paham kan? Atas bawah, atas bawah. Siapa yang menyangka ketika Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, dan ternyata versi kita sumur itu menghinakan, tapi bagi Yusuf justru gara-gara sumur itu telah mengatakan dia ke istana. Dan siapa yang menyangka istana menurut versi kita itu membahagiakan, tapi ternyata Nabi Yusuf justru malah masuk penjara karena kena jebakan cewek. Fitnah wanita. Fitnah wanita di sini dua. Nanti kita akan lihat ayat mana. Itu nanti pada subuh. Ya, biar hari ini habis kajian besar suruh baca dulu. Nah, ayatnya sama terjemahannya boleh nanti ya. Dan siapa yang menyangka ketika Nabi Yusuf masuk penjara, versi kita itu hina, tapi ternyata dari penjara telah mengatakan Yusuf jadi bendahara keuangan negara. Ini terkadang framing kehidupan seseorang itu menurut kacamata orang lain. Enak ya, susah ya, padahal belum tentu pondok indah itu menenteramkan jiwa dan raga. Bahkan penuh dengan konflik, banyak utang antara anak, antara istri, ataupun sebaliknya. Maka nikmati semua proses hidup kita dengan framing kita. Inilah sesuai, tapi harus disesuaikan dengan pesan-pesan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti akan kita kuatkan, termasuk kenapa muncul hari ini Israel itu sangat kejam. Itu muncul dari kata-kata di dalam Quran surat Yusuf. Sampai 2 kali wanahnu asbah. Ketika mereka bersepakat, apa sih Yusuf lebih digandrungi sama ayah kita ini kenapa? Kan kita orang-orang Tuhan. Kok kayak gini amat? Ya, wanahnu asbah. Gaya mereka, makanya mereka berapa bersaudara? Ini Ra'aitul Ahad dan Asyarah bersebelah. Dan di antara istrinya punya anak namanya Yehuda. Dan ini muncul, ya. Dan ini muncul karena banyak disebut Bani Israel. Ya. Dan dari sini ini yang menunjukkan kalau kita menganggap itu tidak manusiawi, ya menunjukkan manusia. Dari mana? Histori itu Yusuf. Memang manusiawi.
saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, satu darah mau dihabisin. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hasad. Nah, ini dapat clue lagi. Makanya nanti sebut yang paling benar. Itulah kenapa hasad ini besok perlu kajian yang sering rusak masyarakat sekarang itu bukan sihir, ain. Berapa kali Ustaz itu teman di keluarga gara-gara masalah ain, mata. Makanya kenapa dalam bahasan kita itu kenapa Masya Allah ain tentang diri kita paling wah, paling keren, ain ingin jatuhin jualannya, bisnisnya, karirnya, apalagi itu namanya penyakit ain. Dan berapa kali orang yang jatuh sakit di luar nalar kata dokter kok ada ain, itu bisa jadi ada ain. Dan ain itu telah mendahului takdir, ya? Jadi lebih cepat ain dibandingkan takdir, ya? Karena memang sudah sampai segitunya, dan itu dari sayatan-sayatan syaitan. Makanya lihat ayat Allah. Ini balik lagi ke bahasa Arab. Min syarri hasidin. Kenapa pakai hasada? Hasada itu adalah fi'lun madi, sebuah peristiwa, sebuah kata-kata yang sudah dan telah dilakukan. Kalau orang mau hasad, mau iri masih bisa dilepas. Tapi kalau orang sudah telah hasad, telah dengki, itu repot. Baik itu orang kanan kiri dan sebagainya. Dan itu akan tersampaikan sendiri. Makanya diupayakan kita harus melepas diri, ya, dari was-was, dari kesal, dari cinta diri, cinta lebih kepada orang lain. Itu pola hidup yang kayak gitu sebenarnya enak. Dan saya lebih solusinya seperti itu. Misalnya, kalau usah diajak aja, ya sudah, memang sudah rezekinya dia, udah dilepas aja. Jangan sampai berburu. Itu kalau udah ditambah-tambahin katanya, narasinya, itu semakin tambah. Jadi itu disebut ain. Itu saya pernah bahas karena tetangga saya itu waktu capek saya di rumahnya hampir tiap malam sama saya. Kemudian tiap malam bapaknya merasa kedinginan. Kalau siang biasa aja, kadang berkesan. Dan pengobatannya pun cukup unik. Mandinya pakai mandi air ais. Bahkan yang kedua lagi, ada salah ustaz kena air. Ternyata dicoba seluruh santri seluruh ambil air wudhu dan sisa air wudhunya itu dilap ke dalam tubuh, baru dia sehat dan sembuh. Itu kembali kepada jiwa, rasa dan hatinya seseorang. Makanya harus benar-benar dilepaskan terkait dengan penyakit itu. Dan itu nanti akan ketemu, ya, nanti akan ketemu siapa yang keroknya. Ya, ini pertanyaan kedua. Tadi berapa mimpi? Pertanyaan kedua, siapa kambing hitam dan biang koraknya sehingga polanya Nabi Yusuf itu sampai berupaya jatuh bangun. Siapa biang keroknya? Ya. Itu pertanyaan kedua. Dan itu menarik ternyata, ya. Dan itu menarik luar biasa. Perjalanan anaknya bersama ayahnya ketika sebuah konspirasi, dan ini timing mereka mana memutuskan kami ini orang kuat walaupun minoritas, walaupun sedikit, ya, itu dikangkangin segala macam orang, ya. Rumah sakit dihabisi, ekonomi, manusia, ya, anak-anak, ibu-ibu sudah hilang akal. Kalau versi kita benar-benar hilang akal. Dan ternyata Al-Quran, ini saya kasih sampel ini. Dia yang ke-9,
Udah, udah bunuh aja Yusuf. Kalau nggak buat aja. Ini menarik. Yang ketiga kan, nah ini terkadang ada narasi-narasi setan tuh. Udah bunuh aja, udah buang aja. Kan nanti masih ada pintu obat kita. Itu dulu kali bisnis. Ya. Uqtulu Yusuf, awit rahuhu awayat lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Mereka harus mendatangi ke bapak. Ayah, boleh dong kalau nanti kita macam Nabi Yusuf, ya sekali-kali kita bersama Nabi Yusuf. Dan ternyata ayahnya seorang yang sangat luar biasa. Dan itu ternyata betul. Dan ternyata pula ketika pulang, mendapat ayahnya pada Isya, ternyata ini kalau hari ini ada yang mau, kalau sampai ada pemilu curang, ini namanya konspirasi kecurangan. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran ini adalah apa? Ya, di dalam Al-Quran adalah baju kebohongan dilumuri dengan darah. Oh ya ini buktinya nih. Ini Nabi Yusuf dimakan serigala nih. Kira-kira pertanyaan ketiga di pertanyaan ketiga tebak-tebakan. Ketika dibawain baju kebohongan, ayah itu nggak percaya. Tapi ayahnya yakin Yusuf pasti itu dari mana? Dari mana kira-kira? Nah, itu nanti kita akan mencoba ngulikin ya bahasanya. Ngulikin ayat demi ayat yang sebenarnya ya kalau nanti kalau seri sampai berapa seri mudah-mudahan ini bisa kita kuatkan bahkan terkait dengan masalah parenting itu ya yang terempat ya yang kelima bagaimana seorang ayah ya punya kedekatan sama anaknya dan panggilan ayah kepada anaknya cukup luar biasa. Nah ini manggil anak dan mohon maaf terkait anak-anak perlu diwaspadai. Saya itu paling kesel anak SD itu kan mohon maaf dari mulai anak SD itu ngomong bego itu udah putus. Jadi sekarang aku udah cekak gitu. Itu tuh perlu kalau dengar itu Pak, saya kebetulan samping SD-nya itu anak SD udah ngomong kayak gitu. Kalau di mahasiswa di kampus saya kan ingat juga cuma kadang-kadang sudah latah. Itu saya membayangin termasuk mama. Itu ada beberapa santri baru catatan saya itu saya sebulan itu saya tidak kasih aja ya di antara kalian bahasa Ragunan itu di pondok. Saya hanya ngomongin kayak gini. Hari ini mau berubah peradaban ini nggak kayak gitu. Ada pun lulusan SD sini, lulusan dari sekolah ini. Tapi kalau di sini itu binatang hanya cukup dari Ragunan. Besok mau berubah yang belum berubah begini. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Dulu ampun. Ini membayangin. Berarti kalau otomatis sejak kecil, termasuk anak saya, kalau dia nggak beres, dia pasti dari kemudian. Karena saya sama Umi, sama Yusuf, kalau mengajar begitu, dan ini nggak pernah mereka bilang, mohon maaf, terkadang anjir ataupun kata-kata anjir atau apa, itu karena udah nggak tahu dari orang sekitarnya apa-apanya. Dan Nabi Yusuf sama keluarganya itu menggunakan bahasa ya bunyi, itu bahasa yang sangat indah ya. Kemudian di sini kepada Yusuf di Nabi ini, kemudian ya bunyi ya, Yusuf menyampaikan jangan cerita kemana-mana ya. Itu sangat progresif sekali ya. Kamu kalau mimpi kayak gini ya, melihat 11 bintang matahari
jangan cerita-cerita. Kalau orang yang mohon maaf nggak tahu apa-apa, nggak tahu masa depannya, nggak tahu di balik layar itu apa, yang menurut aja. Masa mimpi kayak gitu nggak mungkin deh. Itu langsung dijawab. Ini ayat yang sangat cerdas, ayat yang sangat luar biasa, memahami di balik mimpi yang pertama tadi. Ada dua mimpi lagi. Jangan cerita kemana-mana, nanti setan akan menipu kamu deh. Itu panggilan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian memalisasi parentingnya sudah sangat luar biasa. Dan ini jangan sampai peradaban di keluarga kita itu sudah kayak Yusuf dan saudara-saudaranya, terutama di saudara-saudaranya Yusuf. Ya. Hanya gara-gara satu ada kekhasan dan ketidaksukaan kepada Nabi Yusuf, dan Yusuf memang sangat digandrungi seorang ayahnya, dan itu sangat wajar karena ayahnya melihat Yusuf itu sudah yang keduanya cukup nurut, ya, kemudian taat, ya sangat wajar orang tua itu punya kelebihan lebih kepada beberapa pilihan anaknya atau kepada anaknya yang seperti itu. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa memang sejatinya satu keluarga ya guyup, tentram, kemudian ibadah bareng, etikat bareng, kemudian ya melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini sudah setengah satu, dan silakan nanti para hadirin bisa menikmati ibadah secara pribadi. Dan saran saya itu nanti sampai di ayat keberapa bisa singkat. Kalau terkait tentang kisah cintanya itu dialognya pun cukup menarik, ya. Dan narasinya pun cukup menarik. Fitnah wanita pun cukup beberapa hal bisa menjadi pembuka. Mudah-mudahan hari ini dan besok subuh kita bisa mengambil dan menguatkan sebongkar kisah-kisah yang penuh inspirasi, penguatan di sisi jiwa dan beberapa sikap, terutama penyakit-penyakit hati dan hasad ini yang memang sudah harus kita buang-buang. Jadi kalau saya simpulkan di awal, ada 5 kelebihan itu. Yang pertama, bahwa kisahnya Yusuf itu tidak seperti Basel. Yang kedua, sebaik-baik kisah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini adalah rahasia ilahi. Ya, pola hidupnya begitu. Apa pesannya? Jadi kalau Allah ataupun kita lagi posisi di bawah, Yusuf dan husnul aja kepada Allah. Terkadang problem itu menjadikan kita ini jiwa menjadi kuat. Saya sering menyampaikan begini sama mahasiswa. Coba lihat Gojek yang hari ini luar biasa. Saya nanya, munculnya itu dari problem. Betul. Sebutin problem. Mereka sebut ya. Gojek itu mahal. Lagi sebutin semua problem-problem. Itu maksud saya. Jadi kalau ada problem kemasyarakatan, problem kebangsaan, kalian harus melakukan improvisasi. Kreativitasnya dikuatkan. Jadi saya gendeng karena coba lihat. Terkadang saya sedih. Ya, yang bagi kalian ini sistem Gojek itu. Ini makanan sudah saya pilih. Hampir. Jadi manusianya yang dijadiin robot yang sistem itu. Harusnya kan manusia yang nguatin sistem itu. Terus yang keduanya, Gojek itu saya sampaikan. Ini bisnis data. Dan ini mahal. Kita ini hanya jadi user. Bisa nggak teman-teman bikin sistem lebih daripada itu? Ya kecil-kecilan, nggak usah gede-gede dulu. Yang kecil dilakukan, dikuatkan. Terus, ya wajar kalau mereka punya ide macam. Coba bayangin, saya bayangin, ini mohon maaf. Dari satu transaksi saja, ini
kalau ada bapak yang sudah mulai. Makanya saya suka banget kalau lagi naik ojek, baik Grab atau orang sekali-kali, saya nggak pernah tiap hari. Itu saya analisa keuntungannya berapa, termasuk sistemnya berapa. Ya, misalkan kita beli martabak, satu transaksi saja, dia nggak ngapa-ngapain, sistem nggak ngapa-ngapain, itu misalkan untuk 2.000 sampai 5.000. Pertanyaan saya, berapa kali transaksi sekali dan berapa kali orang melakukan sebuah transaksi? Tinggal dikalikan saja. Dan itu dahsyat. Dan itu dahsyat. Dan nanti pergerakan logaritmanya, algoritmanya, itu ternyata orang Depok sukanya, misalkan chicken ketchup atau apa, pizza ini, itu banyak. Kita disodori perusahaan ini, orang Depok, orang Beji, selama 1 pekan ini ternyata pesanannya adalah ini. Orang Depok Sawangan itu wilayah saya, dan itu luar biasa. Basic data, dan ini memberikan sebuah kekuatan bahwa ya kita harus benar-benar terus menikmati kalau sekiranya waktu kita dalam problematika dan semua penguasaan jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hampir seluruh nabi itu dibuat sebuah problematika. Ya Rasul, problematika keluarganya, dirinya, yatim, alam digit kayatiman fa'au, itu problem. Kekecilan hidupnya, mulai Rasul kawin di hadapan Khadijah, Rasul dikuatkan bersemi dengan dagang. Belum lagi problematika dakwah, Nabi Nuh pun dakwah, ya, dia berikan dalam Al-Qurannya sampai anak, kemudian istrinya, itu problematika yang berserakan pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dakwahnya, dan itu tidak pernah lepas dengan problematika. Dan kita memang diminta orang-orang selalu ya, belum lagi Nabi lanjut problematika tentang kesehatan. Makanya menarik ketika kita memahami sejarah dan kita semakin menumbuhkan jiwa kita. Misal kalau dalam dinamika dakwah, baru dibilang begini sama masyarakat, langsung ditakdir dengan masjid, ditakdir dengan amal syarikat. Itu gimana kalau selain Rasul dibilang antar majlis, antar kain, membawa ajaran sesat, dikasih orang unta, apa lagi? Ya sudah, memang dinamikanya begitu aja gitu. Memang dinamikanya sangat luar biasa. Maka ini yang menjadi spirit kita dengan sejarah, dengan orang-orang dulu, ya, para nabi, para rasul, para sahabat, itu punya potret kehidupan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa mengambil dan merujuk tentang kisah yang sangat luar biasa ini. Tadi adalah apa? Tidak seperti biasa. Satu lagi, bicara tentang kehidupan manusia. Ya, bicara tentang kehidupan manusia. Tentang cinta, tentang sikap, tentang apa lagi? Dan kenapa ini live? Ternyata dibacakan lagi, dikisahkan lagi, memang muatannya masih sangat utuh. Gitu. Ya, tentang cinta, tentang kisah, tentang segala macam. Dan yang terakhir, kisahnya Nabi Yusuf itu sebagai hiburan, tasbih dari Nabi, sebagai hiburan kepada Nabi. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Muhammad mengalami tahun kesedihan. Kenapa? Karena papanya Nabi meninggal, istri Nabi meninggal. Sedih banget, sempat jatuh. Kalau biasa berangkat umroh, saya sering menceritakan ketika di Taif, ini menjadi sebuah pembelajaran kepada Rasul. Kenapa Rasul itu ditolak dakwahnya di Taif? Karena satu, beberapa riwayat Nabi sudah oleh, bukan karena Allah yang biasa hidup bersama Khadijah. Ternyata saya mengambil tindakan ke Taif. Taif itu kan kota yang subur, yang indah, yang produktif. Sehingga
sehingga yang biasanya bersama Khadijah tiba-tiba Khadijah hilang separuh jiwanya sampai di dalam hadis ini rusik tubuh benar, saya ini benar-benar dikaruniai cintaku bersama Khadijah karena separuh jiwanya itu memang dari istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Itu ketika hilang, ketika sudah meninggal itu begitu. Makanya ini menjadi ibrahnya. Dan apa maksudnya dengan kisah kita besok? Ketika dibacakan kepada Rasul, dia semakin kuat, ya semakin baik. Ternyata ada yang lebih parah dibandingkan hidup saya. Ada yang dibuang, ada yang dibuang, ada yang keras, makanya kayaknya kehidupan lebih kuat, lebih masya Allah. Yusuf itu luar biasa. Sehingga Rasul semakin kuat dan ini menjadi tasnya. Jadi gambarannya itu ya 5 mukjizat dan insya Allah besok kita akan mencoba mentadaburi dari ayat-ayat sehingga kita bisa dapat beberapa hal sekaligus. Saya ulang materi ini secara singkat biar yang besok pada subuh jamaah bisa mengikutinya dan mudah-mudahan yang tak hadir di kesempatan ini bisa mendapatinya. Dan sebenarnya dengan terjemahannya cukup bisa mendapat pesan, cuma nggak dapat kalau nggak ada tadi, nggak ada ayat-ayat yang Allah baca kemudian kita pahami dengan bahasa Arabnya. Padahal sudah disampaikan di ayat kedua. Dan tadi saya sampaikan apa hubungannya Ramadan Karim, Quran sama Lailatul Qadar. Ini tema-tema kemuliaan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan mulia, malam mulia, bersama malaikat mulia, di malam mulia, dengan bahasa mulia. Itu pengaturan kemuliaan. Dan kalau benar-benar kita kuatkan, itu dahsyat. Dan saya merasakan betul keberkahan saat menghafal Al-Quran. Ya. Saya bukan seorang hafid Al-Quran, tapi saya merasakan betul. Dan apa susah? Saya ceritakan. Cuma saya bisa merasa betul keberkahan hidup, kemudian ketenangan hidup, kemudian duduk dalam majlis menghafal Quran, duduk berdiri dalam qiyamul dengan imam-imam yang masya Allah. Dan ternyata itu yang sekali. Dan ternyata keberkahan Ramadan ya lihat saja. Saya nggak bayangin kalau itu masya Allah ini yang bukan punya Ramadan ya malah kecipratan keuntungannya. Ya, sampai segitu keberkahan Ramadan, keberkahan Quran, keberkahan Ramadan, dan keberkahan Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan ini istiqomah ya, takwa dan mengembanginya. Semoga menjadi pilar peradaban, pilar dakwah untuk menguatkan jiwa-jiwa kita agar meraih kemuliaan, meraih keberkahan, dan mudah-mudahan after before Ramadan itu terus berjalan. Ini saya beberapa kali ceramah di kultur terapi. Coba perhatikan Bapak-bapak. Kalau ini udah benar nih Muhammadiyah sama Aisyah, ada kali terhijriah. Ya, pernah nggak kebayangin Bapak-bapak kalau waktu kita hanya Januari sampai Desember dan kita dihilangkan dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Makanya ini benar Aisyah dan Muhammadiyah mencoba untuk menjawabkan setiap ya, momen-momen itu selalu tanggal kali terhijriahnya dimunculkan. Itu betul. Jangan dihilangkan. Kenapa? Januari sampai Desember itu nggak ada hubungannya dengan ibadah. Betul-betul. Tapi kalau Muharram sampai bulan Haji itu akan terikat dan terkait dengan ibadah kita. Betul-betul. Jadi itu harus dimunculkan, harus dinarasikan, harus disampaikan. Sehingga ini menjadi familiar. Kalau itu dihilangkan dan muncul dalam surat resmi misalkan PRM, PCM, saya udah berapa kali di PCM, mulai di PCM. Ini sunnah di kita yang harus terus disiapkan. Karena ini yang meningkat dan terkait. Dan salah satunya di
mohon maaf. Kalau dihafal, saya pakai singkatan Musom, Roro, Jujuk, Rosa, Zulzul, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Roro, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Dan ternyata mappingnya itu dahsyat. Dari bulan pertama Muharram sampai bulan ke-6 itu tidak ada amalan mulia. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tuh, enggak ada itu amalan mulia. Makanya kita dengar hadis Nabi, 6 bulan terakhir memang kita menunggu bulan Ramadan, 6 bulan terakhir kita benar-benar untuk dikuatkan bersama Ramadan. Ternyata naik amalan-amalan ibadah kita itu di bulan Rajab. Namanya Rajab itu bulan suci, itu baru benar. Barang siapa melakukan amal soleh dan kekuatan keimanan, maka akan dibacakan. Makanya banyak-banyak itu puasa Ramadan. Memang puasa di bulan Rajab. Ya. Kenapa? Itu menjadi waminah. Jangan sampai ketika Ramadan kaget. Ya. Makanya ini nanti besok atau sudah coba menanyai puasa Senin Kamis. Udah buka aja. Itu sekaligus memancing. Jamaah yang mau puasa Senin Kamis bukanya di Arafah. Itu menjadi syiar. Kalau saya itu menjadi gawang, bahkan saya wajibin bersama. Dan itu nanti ada proses review dan akan terasa menikmati. Dan saya pun yang mau nggak mau gitu. Jadi gawang untuk Senin Kamisnya. Rajab, Syaban, ya Syaban itu kan kalau di masyarakat ada yang meyakini Syaban, ada yang enggak, namanya enggak. Cuma pesannya, sebentar lagi mau Ramadan loh, setengah bulan lagi. Ramadan naik, ya Ramadan naik. Ya ibadahnya, yang malamnya, yang tarawih, yang tilawah, sampai urusan harta ini kata juga. Dari agenda kepedulian, dari agenda keimanan, dari agenda kemalaman, ya, itu benar-benar terkoyak betul. Nah, Syawal itu diingatkan karena kalau sudah sampai puncak yang ada turunan dan tentunya betul. Bunyi hadis man shoma Ramadan summa atba syitta min Syawal kana kasaumin dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti di bulan Syawal, maka dia ibarat puasa setahun penuh. Dari mana? Analisanya. Kalau satu Ramadan 30 hari, satu puasanya dikali 10, berarti 300 kan? 6 hari kali 10 berapa? 60, 300 plus 60, 360. 360 itu benar kan hitungan hari dalam setahun? 12 bulan saja 30, 12 kali 30 berapa? Benar kan? 30. Dzul al-Qa'dah diistilahkan. Karena nanti akan naik 10 hari di bulan Dzulhijjah itu yang akan dikencing. Grupnya sama, cuma yang membedakan kalau Dzulhijjah hanya 10 hari, kalau Ramadan itu sampai 30 hari atau seminimalnya 29 hari. Makanya ini masyarakat harus terkesir. Jangan pakai manhaj gaduh-gaduh. Kalau pengen puasa tamu yang paling belakang, kalau mau lebaran pengen yang paling depan. Bisa jadi dia puasanya 28 hari. Misalnya, dia puasanya kami pemerintah, tidak lewat hormati yang sekarang. Nanti besok, tentunya ini hampir semuanya masih yang sama. Kalau besok nanti ibarat yang Muhammadiyahnya lebih ataupun puasanya dia paling belakang, ikutin dia tiba-tiba ikutin yang lebih cepat lebaran itu jadi dia puasanya hanya 28 hari. Jadi ini yang perlu dikuatkan oleh kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai kuat dan sebagai manusia yang semakin luar biasa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha